Halo sahabat cerita, jumpa lagi sama gua yang akan membacakan cerita-cerita misteri sebagai pengantar tidur kalian di malam ini. Karena sekarang kita ada di kamar cerita. Cerita malam ini berjudul Pengunjung Malam. Ada seorang bocah laki-laki yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah apartemen yang kumuh. Mereka tinggal di bagian kota yang buruk dan juga banyak kejahatan di daerah tersebut. Apartemen mereka berada di lantai dasar gedung dan sangat membutuhkan perbaikan. Beberapa jendela pecah dan butuh perbaikan. Pintu juga tidak pernah terkunci dengan benar. Bocah itu sering mengalami kesulitan tidur, karena dia bisa mendengar berbagai suara dari jalan di luar. Dia memohon kepada orang tuanya untuk memperbaiki jendela dan juga kunci di pintu. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mampu untuk membelinya. Suatu malam, ketika bocah laki-laki itu sedang tidur dengan sangat nyenyak di rumahnya, tiba-tiba ia terbangun oleh suara goresan yang sangat aneh. Kemudian ia duduk di tempat tidur dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Tetapi ia masih tidak tahu dari mana suara itu berasal. Bocah itu kemudian bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan menyusuri lorong yang sangat gelap menuju ke kamar orang tuanya. "Bu," bisiknya. "Bu, ada suara aneh di kamarku." Ibunya bangun dan mengerang. "Mungkin itu hanya ranting pohon yang menyentuh jendelamu," katanya. "Tapi tidak ada pohon di jendelaku," jawab bocah itu. "Kalau begitu, mungkin itu hanya tikus di dinding," gumam ibunya. "Sudah, kembali lagi tidur sana." Bocah itu dengan enggan kemudian kembali ke kamarnya. Tetapi ia masih gugup dan juga takut. Dia naik ke atas tempat tidur dan memejamkan matanya. Saat hampir tertidur, dia mendengar suara garukan lagi. Kali ini lebih keras. Tapi ia mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang amat tajam di punggungnya. Dia kemudian melompat dari tempat tidur dan menangis dengan sangat keras. Rasanya seperti digigit serangga kecil. Dia kemudian langsung berlari ke kamar orang tuanya. "Ayah," bisiknya. "Ayah, ada sesuatu menggigitku." Ayahnya menggosok matanya dan bergulung dari tempat tidur. Dia kemudian memeriksa punggung putranya dan menemukan tanda tusukan kecil. Ada 1 atau 2 tetesan darah yang merembes keluar dari luka. "Itu tidak seperti gigitan serangga," kata ayahnya. "Lalu apa itu?" tanya bocah itu. Sang ayah tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia langsung pergi ke kamar anaknya. Dia menyalakan lampu dan juga memeriksa tempat tidur. Ada lubang kecil di sprei, beberapa isian kasur juga ikut keluar. Ayahnya kemudian membalikkan kasur dan bergidik ngeri. Di bagian bawah tempat tidur, mereka menemukan lumpur dan juga kotoran di karpet. Jendela kamar tidak terkunci dan ada jejak kaki baru di rumput yang berlumpur. Pada malam itu, ternyata seseorang masuk ke kamar bocah laki-laki itu melalui jendela yang tidak terkunci dan menunggu di bawah tempat tidurnya. Suara goresan misterius yang ia dengar berasal dari seseorang yang berbaring di bawah tempat tidurnya, menikam kasur dan mencoba untuk membunuhnya. Nah, sahabat cerita, dari cerita malam ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Termasuk sebelum kita tidur. Ya, nggak ada salahnya kan, kita cek-cek dulu seisi rumah, baik itu pintu, jendela, apakah sudah terkunci dengan baik. Setidaknya untuk meminimalisir akan adanya kesempatan tamu tak diundang dalam tanda kutip untuk masuk ke dalam rumah selagi kita tidur. Wait, tunggu dulu. Sebelum gua closing, kita coba balik ke cerita yang tadi. Gua mau tahu pendapat dari sahabat cerita semuanya. Apakah menurut kalian
penjahatnya masih ada di dalam rumah itu dan bersembunyi di bagian lain di rumah tersebut? Atau memang sang penjahat sudah pergi saat si bocah laki-laki itu memanggil ayahnya? Kalian tim yang mana? Komen di bawah. Sekian cerita kita malam ini. Buat sahabat cerita yang suka dengan cerita-cerita pengantar tidur seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa selalu update kalau gue upload video terbaru. Sampai ketemu di malam-malam berikutnya. Jangan mimpi buruk ya.